Bagaimana caranya supaya kita mendesak pada Kementerian Pendidikan ya untuk menutup semua sekolah teologi, karena ini sangat mengkhawatirkan, ini sangat membahayakan, karena isinya mengajarkan kebencian dan penghujatan terhadap Islam. Katanya terbongkar pembahasan mata kuliah Islamologi di STT Nias sampai-sampai dituduh sebagai penistaan agama. Bagi saya STT Nias tidak sepenuhnya salah kok. Tapi di sisi lain juga saya heran teman-teman yang muslim yang menuduh penistaan agama tidak berkaca terlebih dahulu. Karena dengan standar yang sama, banyak institusi Islam juga akan ditutup sebenarnya. Saya akan menunjukkan bahwa sebenarnya Islamologi adalah mata kuliah yang sah untuk ada dan diajarkan di STT-STT di Indonesia. Kita lihat penjelasannya. Peraturan yang melarang penistaan agama biasanya bertujuan untuk menjaga keharmonisan antar umat beragama, melindungi nilai-nilai agama yang dianggap sakral oleh suatu masyarakat dan mencegah konflik atau kekerasan yang bisa timbul dari tindakan yang dianggap menyinggung agama tertentu. Pasal 156A KUHP. Pasal ini adalah landasan hukum utama untuk kasus penistaan agama di Indonesia yang berbunyi, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 5 tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan A. yang bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. B. dengan maksud agar orang tidak menganut agama apapun yang bersundikan ketuhanan yang Maha Esa. Alasan pasal penistaan agama sering salah tafsirkan atau dipaksakan sesuai penafsiran tertentu adalah istilah seperti penodaan atau penistaan agama dalam pasal 156A tidak dijelaskan secara eksplisit sehingga ruang interpretasinya sangat luas. Senior Advisor Human Rights Working Group atau HRWG, Chorul Anam mengatakan pasal tersebut merupakan pasal karet dan tidak memberikan kepastian hukum. Chorul sebelumnya menjelaskan dalam menetapkan status tersangka, seharusnya ada 2 unsur yang harus dipenuhi dalam pasal 156A KUHP. Pertama, setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum untuk mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Yang kedua, unsur maksud supaya orang tidak menganut agama apapun juga yang bersendikan ke Tuhan yang Maha Esa. Dengan lenturnya pasal tersebut, berbagai pihak dapat mengklaim bahwa tindakan tertentu menghina agama mereka, meskipun perbuatan itu bersifat pribadi atau interpretatif. Jika seorang menuliskan kebenciannya terhadap sebuah agama di dalam buku diarinya dan bersifat pribadi, tentu saja tidak bisa dikenai pasal penodaan agama karena dia menulisnya di buku yang bersifat pribadi dan tidak disebarkan kemana-mana. Di dalam diskusi ilmiah juga, para ahli sering menemukan gap di dalam ajaran-ajaran agama dan dikemukakan dengan perkataan yang formal dan akademis. Tentu saja ini tidak bisa dikatakan penodaan agama karena sifatnya interpretatif dan akademis. Jika tidak terima ya tinggal berikan argumentasi saja. Namun, sepertinya kebanyakan orang Indonesia tidak terbiasa untuk melakukan hal tersebut dan cenderung tersulut emosi dan berkoar-koar. Pengadilan sering mempertimbangkan reaksi masyarakat dalam menentukan apakah suatu dianggap penistaan agama. Hal ini membuat pasal tersebut rentan terhadap tekanan massa atau opini mayoritas. Tidak semua pihak memahami bahwa Indonesia adalah negara dengan pluralisme agama, sehingga pandangan mayoritas sering digunakan sebagai standar. Tindakan yang berbeda dari norma mayoritas bisa dianggap menistakan, meskipun berasal dari ajaran agama minoritas atau kritik yang sah. Ada berita terbaru mengenai pasal penistaan agama yang akan disahkan tahun 2025 atau 2026. Semoga benar-benar terjadi, karena pasal tersebut akan memberi pengecualian terhadap pembahasan akademis, sehingga di dalam ranah akademis tidak bisa dikenai pasal tersebut. Setuju sekolah tinggi teologi dibubarkan saja. Setuju STT bubarkan saja. Tujuan sekolah tinggi teologi mempelajari Islamologi adalah untuk memperlengkapi mahasiswa mereka. Islam merupakan agama mayoritas di Indonesia dan di banyak negara lainnya. Memahami ajaran, tradisi, dan budaya Islam memungkinkan lulusan STT untuk lebih efektif dalam berinteraksi dengan umat muslim secara kontekstual, baik dalam pelayanan misi maupun dialog. Belajar Islamologi membantu mahasiswa memahami keyakinan, sejarah, dan praktik Islam sehingga mereka dapat terlibat dalam dialog antar agama secara cerdas dan bijaksana. Tujuannya adalah untuk menjalin hubungan
dan saling menghormati. Dengan pelajari Islamologi, mahasiswa dapat memahami pertanyaan atau keberatan yang sering diajukan oleh umat muslim terhadap kekristenan dengan memahami presaposisi Islam terlebih dahulu. Contohnya adalah isu keilahian Yesus, Trinitas, atau otoritas Alkitab. Pengetahuan ini memungkinkan mahasiswa untuk memberikan jawaban yang bijak dan berbasis Alkitab dan menyesuaikan presaposisi Islam. Studi Islamologi membantu mahasiswa memahami Islam secara langsung dari sumber utamanya seperti Al-Quran, hadis, dan sejarah Islam. Ini membantu mereka menghindari stereotip atau misinformasi sehingga mereka dapat bersikap adil dalam memahami dan menyampaikan argumennya. Dalam sekolah tinggi teologi, Islamologi disampaikan dengan tujuan akademis dan di dalam penelitian tentu saja selalu berusaha melihat gap. Dalam konteks ini adalah agama Islam. Umat Islam bisa saja percaya kalau agama mereka sempurna, tetapi dalam ranah akademis, hal yang sah untuk mempertanyakan dan mengkritisi sebuah agama. Karena sifatnya akademis dan bukan untuk kalangan umum, seharusnya STT-NIAS tidak dapat dikenai pasal tersebut jika didasarkan pada KUHP. Tetapi bagaimanapun tahulah kita seperti apa di Indonesia. Hukum juga pasti akan ditekan. Seperti Ahok yang pernyataannya dipluntir dan dituduh melakukan penistaan agama. Saya tidak mengatakan menghina Al-Quran. Saya hanya tidak mengatakan Al-Quran bodoh. Saya katakan kepada masyarakat di Pulau Seribu, jangan kalau kalian dibodohi oleh orang-orang rasis, pengecut, kira-kira kalau katakan sekarang, menggunakan ayat suci itu untuk tidak milih saya, silakan gak usah milih. Padahal dia hanya memperingatkan agar tidak ditipu oleh orang yang menggunakan surat Al-Maidah, bukan mengatakan bahwa surat Al-Maidah itu menipu. Akhirnya penduduk Jakarta menikmati pemerintahan Jakarta yang... Jadi bagaimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar.